Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya. Mas Hasto, izin isu lain Mas soal Pak Jokowi yang ingin keliling daerah itu tanggapannya dari PDIP seperti apa? Itu sudah dijawab Mas Jarod. Ya tapi kita melihat ya, sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya. Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar. Kemudian belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier efek pemindahan ibu kota. Kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi. Itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Mas Hasto, kabarnya Bu Mega mengundang Pak Prabowo ke acara BPIP hari ini, acara 4 mata. Apa yang mau disampaikan? Kira-kira apa? Enggak, ini kan acara kenegaraan yang dilakukan dan sebagai pelaksananya adalah BPIP. Tentu ini juga menjadi momentum yang baik bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk bertemu seperti antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah presiden kelima yang punya banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo, sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan. Jadi tapi Pak kehadiran tersebut mulai luntur Pak istana politik serta-merta menjelaskan soal oposisi atau tidak, ya Pak. Nah, kita kan tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita. Bahkan dalam pidato Presiden Prabowo yang tadi juga saya kutip, beliau menghormati posisi PD Perjuangan sebagai penyeimbang. Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik. Kami mendengar bahwa minggu ini akan dilakukan pemanggilan terhadap beberapa kelompok masyarakat sipil yang mereka bersuara kritis. Suara kritis itu terkandung kebenaran. Suara kritis itu muncul dari rasa cinta agar pemerintahan negara itu bisa berjalan dengan baik. Karena itulah sebaiknya kita mendengarkan berbagai masukan suara kritis, jangan kemudian dibungkam dengan menggunakan pasal-pasal karet yang di dalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.